Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat beserta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, kekasih Allah, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang mengharapkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perkenankanlah saya pada kesempatan kali ini membahas topik mengenai ikhlas. Saudara-saudara umat muslim rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 2 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, maka sembahlah dengan tulus ikhlas dan beragamalah kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jika kita berbicara mengenai apa dan semua yang terjadi pada tahun 2020, sebenarnya sama saja seperti kita tengah berbicara atau bercerita mengenai semua yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Karena sejatinya, setiap waktu, baik dari hari ke hari, bulan ke bulan, atau bahkan tahun ke tahun, memiliki rasa, cerita, kejadian, dan hal-hal yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya, yang tentu saja semuanya merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Namun dari banyaknya kejadian yang terjadi kepada kita semua di dunia ini, tahun 2020 menjadi salah satu tahun yang berat bagi kita semua, seluruh umat muslim di berbagai penjuru dunia. Pandemi COVID-19 menjadi alasan semua orang dalam perencanaan baru atau perubahan dalam hal apapun. Namun kita sebagai umat muslim tidak boleh lupa akan satu firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sehingga sudah semestinya kita sebagai umat muslim tidak lagi memiliki rasa takut, putus asa, atau bahkan bimbang. Kita hanya perlu menjalankan semuanya sesuai dengan ketetapan dan takdir yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Dari banyaknya hal, kejadian, bahkan peristiwa yang terjadi kepada kita semua di tahun 2020, ada satu hal besar yang kita alami bersama. Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah berlangsung di tengah-tengah pandemi COVID-19. Berpuasa di tengah-tengah pandemi, merayakan Hari Raya Idul Fitri di tengah-tengah pandemi, semuanya terjadi dan seakan salah bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Mereka mengeluh karena tidak bisa berkumpul dengan sanak saudara, tidak bisa merayakan Hari Raya seperti biasanya, padahal raga dalam keadaan sehat walafiat. Mereka mengeluh tentang semua seremoni mereka yang ada pada tahun-tahun sebelumnya, karena mereka lupa tentang makna yang sebenarnya mengenai Hari Raya Idul Fitri, dan mereka menjalaninya tidak dengan tulus ikhlas. Jika kita memahami makna dari Idul Fitri yang sebenarnya dan kita jalani dengan ikhlas, maka kita tidak akan sibuk memikirkan bahwa Lebaran tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang meski kamu tidak menyukainya, karena boleh jadi apa yang kamu lakukan saat ini tidaklah baik untukmu, dan boleh jadi apa yang sedang tidak kamu lakukan adalah hal yang baik untukmu.
karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi hamba-hamba Allah yang berusaha agar dicintai dan dilindunginya dimanapun kita berada. Ada baiknya kita terus belajar dan menggali semua yang telah Allah tetapkan kepada kita, mensyukuri dan menjalani semuanya dengan hati yang tulus ikhlas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga sedikit banyaknya apa yang saya ucapkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.